Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usman Ongki. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berikan informasi terbaru atau tepatnya pengumuman terbaru dari Kemendikbud terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2021. Karena pastinya teman-teman itu sudah banyak menunggu perihal untuk cetak kartu peserta ujian dan untuk mengetahui tempat atau titik lokasi ataupun TUK ya istilahnya kalau di P3K Guru di tahun 2021. Oleh karena itu silakan simak video sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi terbaru seputar CASN di tahun 2021 rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih teman-teman. Langsung saja di sini informasi yang kami dapat ya, yang terbaru itu di postingan terbaru dari Ibu Nunuk Suryani. Itu beliau memposting terkait dengan pengumuman penting kemudian beliau menjelaskan selengkapnya nanti mohon dicek di laman guru ppipk.kemendikbud.go.id. Namun di sini ada beberapa pengumuman yang bisa kita baca, dan untuk lebih jelasnya lagi kami sudah juga mendapatkan file lengkapnya teman-teman. Nah, ini adalah file lengkap dari pengumuman penting dari Kemendikbud tersebut yang bernomor 5001-BT.01.00/2021, dan ini tentang ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi 1 guru ASN P3K di tahun 2021. Nah, di sini teman-teman, ini perihal pengumuman ini tentunya menimbang dari surat edaran PKN dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca di sini, itu ada 4 yang mendasari dari pengumuman ini. Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut, dan ini silakan disimak teman-teman terkait dengan pengumumannya. Yang pertama, peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 1 beserta lokasi dan waktu pelaksanaan diumumkan pada tanggal 9 September 2021 pada laman guru, maaf ini terklik ya teman-teman, pada laman guru ppipk.kemendikbud.go.id. Namun untuk laman ini teman-teman, ini halaman untuk guru atau portal informasi guru P3K sampai saat ini itu sepertinya dalam keadaan maintain ya teman-teman, atau dalam perbaikan, karena sampai saat ini kita kunjungi laman tersebut itu tidak bisa diakses. Mungkin saja ini perihal atau terkait dengan masalah daftar peserta yang akan disampaikan nantinya ya. Sampai saat ini masih blank putih seperti ini. Coba kita lanjut lagi, apakah sudah bisa diakses. Nah, begini teman-teman, itu masih belum bisa diakses. Jadi nanti silakan teman-teman cek secara berkala di laman guru ppipk.kemendikbud.go.id ini terkait dengan pengumuman daftar peserta, kemudian cek lokasinya mengenai seleksi P3K Guru ini. Kita lanjut teman-teman di poin yang kedua, atau di sini masih ada sambungannya, dan atau dapat dilihat pada akun SSCASN masing-masing peserta. Jadi teman-teman terkait dengan lokasi dan waktu pelaksanaan memang sampai saat ini belum ada teman-teman. Jadi silakan dicek berkala terkait dengan lokasi dan kartu peserta ujian tersebut. Kita lanjut lagi di poin yang kedua. Peserta yang tidak terdapat keterangan lokasi dan waktu seleksi kompetensi tahap 1 itu dinyatakan belum dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 1 yang disebabkan antara lain, yang pertama guru yang mengajar di sekolah swasta. Ini sudah pasti ya teman-teman, bahwasanya untuk guru swasta itu di tahap 2 nantinya. Begitu pula dengan lulusan PPG. Nah, yang jadi poin penting di sini atau yang harus teman-teman ketahui bahwasanya peserta yang tidak memilih formasi di sekolah induk walaupun terdapat formasi yang linear di sekolah induk. Jadi sini teman-teman, bagi rekan-rekan kemarin itu di formasi sekolah induknya terdapat formasi, namun teman-teman tidak memilih formasi di sekolah induk walaupun terdapat formasi yang linear di sekolah induk. Jadi ini bagi peserta yang tidak memilih formasi ya. Ingat, bagi peserta yang tidak memilih formasi di sekolah induk walaupun terdapat formasi yang linear di sekolah induknya, seperti itu. Kemudian yang keempat, peserta yang tidak terdapat formasi linear di sekolah induk dan tidak ada formasi kosong di sekolah lain. Ini pasti teman-teman itu tidak dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 1. Atau juga ini pastinya bagi rekan-rekan guru honorer yang di daerahnya itu tidak membuka formasi P3K di tahun 2021. Pastinya itu juga tidak bisa mengikuti seleksi kompetensi tahap 1. Dan ini adalah penjelasan ya secara lengkap. Tentunya yang poin C dan D ini yang harus teman-teman ketahui terkait dengan bagi rekan-rekan yang tidak bisa mengikuti seleksi kompetensi tahap 1, karena poin A dan B itu sudah pasti, itu sudah sesuai dengan alur yang sudah dijelaskan oleh
Panselnas tentunya. Kemudian yang poin yang ketiga, peserta diharapkan mencetak kartu peserta ujian mulai tanggal. Jadi teman-teman, tanggal 11 sampai dengan 12 September 2021. Jadi ada perubahan teman-teman ya. Bahwasanya kemarin itu dari tanggal 9 sampai tanggal 12. Namun untuk cetak kartu peserta ujiannya itu mulai tanggal 11 sampai dengan 12, dan hari ini itu masih tanggal 10 teman-teman. Jadi besok silakan dicek lagi di portal akun SSCASN-nya untuk melihat atau mencetak kartu peserta ujiannya, karena di sini ini pengumuman terakhir dari Kemendikbud bahwasanya untuk cetak kartu peserta ujian itu dicetak mulai tanggal 11 sampai dengan 12 September 2021. Jadi teman-teman jangan risau lagi dan jangan khawatir kalau sampai saat ini teman-teman mencetak kartu peserta ujian P3K-nya namun tidak muncul lokasi ujiannya, karena dari pengumuman yang terbaru itu cetak kartu peserta ujian itu dimulai dari tanggal 11 sampai dengan 12 September 2021. Kemudian yang keempat, pelaksanaan seleksi guru P3K ini wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat, antara lain: yang pertama, melakukan sekurang-kurangnya rapid test antigen dengan hasil non-reaktif atau negatif yang dilakukan sebelum mengikuti seleksi kompetensi. Kemudian pelaksanaan rapid test antigen akan difasilitasi oleh Dinas Kesehatan setempat, dan ini kabar baiknya alhamdulillah teman-teman, itu difasilitasi oleh pemerintah. Kemudian menggunakan masker 3 lapis 3 play. Ingat teman-teman, ini jenis masker medis ya, silakan teman-teman nanti membeli saja masker medis yang 3 lapis atau 3 play dan ditambah dengan masker kain yang di bagian luar. Jadi nanti teman-teman menggunakan double masker. Kemudian yang keempat, menjaga jarak atau physical distancing itu minimal 1 meter. Dan yang kelima, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Di sini saya sarankan teman-teman sebaiknya membawa saja hand sanitizer pribadi teman-teman ya, agar lebih baik seperti itu. Kemudian yang kelima, panitia pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tingkat daerah itu wajib berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah. Tentunya ini untuk pihak dari panitia atau dari Panselnas ya teman-teman. Kemudian seleksi kompetensi akan dilaksanakan pada rentang tanggal 13 September sampai dengan 17 September dalam 2 sesi dengan rincian tahap dan durasi waktu sebagai berikut. Jadi untuk pelaksanaan seleksi itu tidak diundur teman-teman. Itu mulai dari tanggal 13 September sampai dengan 17 September, dan kalau kita lihat itu tanggal 13 September itu bertepatan pada hari Senin. Itu hari Senin sampai dengan Jumat. Jadi ini adalah rentang waktu untuk pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 1 teman-teman. Jadi rekan-rekan nanti sudah di tanggal 11 nanti sampai dengan tanggal 12 September, apabila di kartu peserta ujian teman-teman itu sudah muncul lokasi ujiannya, jangan lupa dibawa juga, dan akan melaksanakan ujian itu dari tanggal 13 sampai dengan 17. Dan untuk info lebih lanjutnya tentunya nanti dari Kemendikbud akan melampirkan daftar peserta yang mengikuti seleksi kompetensi 1, ataupun nanti bisa juga mencek di website instansi tempat teman-teman melamar nantinya ya, itu di BKD-nya atau di portal SSCASN pastinya itu ada infonya. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk jadwal per sesinya teman-teman. Itu untuk sesi 1 nanti dimulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 lewat 50 ya waktu Indonesia Barat. Ini sesi 1 ya, berarti dari jam 7 sampai 10 lewat 50, lebih kurang 3 jam lebih. Itu mulai dari persiapan, yaitu mulai dari peserta nanti hadir di lokasi ujian, pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan dokumen COVID, kemudian peserta memasuki ruang tunggu dan lain sebagainya ya. Kemudian ada registrasi, pemeriksaan identitas, penjelasan panitia, kemudian penitipan tas, dan ada juga body checking. Kemudian peserta memasuki ruang ujian, kemudian penandatangan daftar hadir, pembagian kartu login, kemudian pembacaan tata tertib, dan langsung pelaksanaan ujian. Dan untuk pelaksanaan ujian ini teman-teman, ternyata di sini yang akan dikerjakan oleh guru honorer atau peserta nanti itu kompetensi manajerial dan sosiokultural terlebih dahulu, yaitu 40 menit. Kemudian ada wawancara 10 menit dan dilanjutkan lagi dengan kompetensi teknis 120 menit. Kemudian nanti ada setelah ujian itu ada penyemprotan disinfektan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk sesi kedua itu dimulai dari pukul 1 sampai dengan pukul 4 lewat 50 waktu Indonesia Barat. Dan untuk sesi
dua ya, maaf, ini hanya untuk 2 sesi teman-teman untuk pelaksanaan P3K Guru sesuai dengan penjelasan di sini. Itu 2 sesi dengan rincian ya yang sudah kami bacakan tadinya. Kemudian untuk pelamar agar selalu memantau perkembangan informasi pada laman guru.ppk.kemendikbud.go.id. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui ya. Ini disampaikan pada tanggal 9 September 2021 kemarin teman-teman. Jadi sabar menunggu dan sudah terjawab bahwa untuk cetak kartu peserta ujian itu dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 12 September 2021. Tentunya teman-teman nanti sudah mengetahui juga di sini lokasi ujiannya dan siapa saja yang berhak mengikuti seleksi kompetensi 1 itu sudah jelaskan juga di poin yang keempat ini. Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.